Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Tinggi. Inna iddatash syuhuri, kata Allah, indallahi, sungguh aku tekankan jumlah bilangan bulan yang telah aku tetapkan sejak mula mencipta langit dan bumi, dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi Al-Quran mendeklar langsung keterangan bahwa setahun ada 12 bulan. Dan ini termasuk yang menarik karena ada bagian isyarat ilmiah, sisi ilmiah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dan biasanya motivasinya untuk riset, ya, sehingga menghasilkan segala hal yang lebih bermanfaat lagi. Ya, nanti ada versi lain dari bahasan-bahasan tertentu yang tematiknya bisa menghadirkan riset itu ya dalam berkehidupan. Jadi setahun, kata Allah, ada 12 bulan. Ya, sudah kemudian didesain itu dari sejak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 ini, minha arba'atun hurum, ada 4 yang aku tetapkan, kata Allah, sebagai bulan terhormat. Jadi ada 4 yang istimewa, yang redaksi Qur'annya itu diksinya menggunakan kata hurum, menunjuk pada sesuatu yang terhormat. Jadi nanti macam-macam, ya, Ramadan ada istimewanya tersendiri, ya, Dzulhijjah istimewanya tersendiri. Yang 4 ini, ya, yang 4 ini itu keistimewaannya melekat melalui diksi Al-Quran, diberi nama dengan hurum. Ini sedikit saya tuliskan, ya, mohon izin saya berdiri untuk memberikan penekanan pada aspek ini karena ini ada yang penting di sini. Minha arba'atun hurum, seperti ini ya. Hurum. Hurum ini pada mulanya memiliki arti sesuatu yang terhormat. Hormat. Bila Anda ingin menjaga sesuatu supaya tetap tampil terhormat, lalu Anda membuat satu aturan, jangan lewati ini ya, karena ketika mengerjakan ini, maka ini berpotensi meruntuhkan kehormatan, ya, berpotensi menggugurkan kemuliaan. Maka rangkaian-rangkaian aturan yang mencegah seseorang bisa terjerumus dalam perbuatan yang mereduksi kehormatannya, itu disebut haram namanya. Ya, haram. Haram. Karena itu kita mungkin pernah mendengar sejatinya dalam Islam ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Nah, haram itu sejatinya diturunkan bukan ingin membatasi aktivitas manusia, bukan. Tapi spiritnya untuk menjaga kehormatan supaya tidak tereduksi dalam kehidupan. Ya, ketika Allah mengharamkan misalnya, haram, hukumnya haram nih. Ya, tidak boleh minum minuman yang memabukkan, disebut khamar misalnya. Ya, mirasantika itu bisa minuman, bisa juga pil, bentuknya apapun yang bisa merusak akal. Ya, yang bisa melemahkan fungsi akal. Diharamkan, kemudian turun ayat misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 219 misal, sampai nanti ke Al-Maidah ayat 90. Kenapa diharamkan ini? Sebetulnya spiritnya bukan ingin memberikan batasan pada aktivitas, tapi di balik ini ada yang bisa meruntuhkan kehormatan. Ya, berbahaya nanti ketika Anda konsumsi tidak sadar, kalau tidak mencelakakan diri bisa mencelakakan orang. Sekarang kita lihat kan banyak viral kasus-kasus di jalanan ini, ya. Kemarin malam ada yang menabrak portal di Sudirman, menabrak motor dan sebagainya. Ketika digali, ternyata ada persoalan, ya, dalam pencernaan akalnya itu yang diakibatkan karena mengonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidup. Ya, mencuri itu haram hukumnya, misalnya. Ya, kenapa? Karena ketika dilakukan perbuatan itu nanti runtuh kehormatan. Dan terkadang runtuhnya kehormatan pelaku itu yang berbahaya adalah bisa menyebar kepada kolega. Hati-hati, karena itu sering saya berikan satu motivasi dan penekanan, jangan sampai
ya, ada insan-insan di institusi pemerintahan atau di pekerjaan lainnya yang melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif seperti korupsi misalnya, atau berbuat hal-hal yang terlarang yang lainnya, zina, selingkuh, nanti kan dan sebagainya. Tadi disinggung mengakibatkan layangan putus, harap-harap cinta fitri tiba-tiba putus karena layangan deh. Nah ini dampaknya bukan hanya pada pribadi. Bayangkan ketika seseorang itu misal, taruhlah bermasalah secara hukum, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan anaknya? Ketika dia sekolah, kemudian disebut, dibully oleh kawan-kawannya, kamu anaknya koruptor, kamu keluarga begini. Fikirkan itu, kata Al-Quran. Ya. Nah, hanya dalam perjalanan hidup, tidak semua orang bisa mengondisikan keadaan dirinya berjalan di garis yang benar. Ya, di garis yang tertib. Lalu lintas saja kan kadang-kadang ya ada yang melanggar lalu lintas. Ada lalu lintas kehidupan tuh. Kadang ada lampunya merah, ini nggak boleh, bahaya kan? Ada lampunya hijau, silahkan jalan. Bahkan dipaksa untuk jalan, wajib. Kan? Ada yang kuning, makruh nih. Memang itu tidak melahirkan haram, tapi kalau dikerjakan nggak baik. Bisa-bisa muncul potensi salah di tempat lain. Anda usia 40 tahun, ingin olahraga pakai sepeda, boleh, bagus. Tapi sepeda yang dipakai, sepeda anak usia 4 tahun. Haram sih tidak, tapi tidak disukai karena nanti menghadirkan tinjauan-tinjauan tidak baik dari lingkungan yang bisa meruntuhkan kehormatan. Nah, terkadang ini muncul dalam kehidupan. Alih-alih lisan harusnya dipakai untuk berkata baik. Ini ajaran Al-Quran semua ya. Jadi kalau kita berusaha membaca, memahami Al-Quran dari awal sampai dengan akhir, tidak akan pernah ditemukan tuntunan yang mengarahkan kepada keburukan. Jadi yang sederhana aja nggak ditemukan, apalagi yang keras-keras. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendengar ada orang Islam ya bertindak yang kurang pantas, apalagi pada tindakan-tindakan yang keras seperti teror, dengan tindakan ekstrim dan sebagainya, itu patut diduga ya, ada yang tidak tepat dalam berislamnya, atau boleh jadi patut diduga juga tidak ada akses yang baik kepada petunjuk Qur'annya. Ya, karena semua yang diajarkan di Quran itu jangankan pada aspek yang besar, yang kecil pun diarahkan yang baik. Ya, yang kecil pun. Misal, saya ingin berikan satu gambaran. Di Al-Quran itu ada bimbingan bagaimana kita bisa menggunakan perangkat-perangkat tubuh kita dari bagian ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti apa mesti digunakan. Ya, saya ambil contoh misalnya dari kepala dulu, ambil beberapa bagian. Pandangan misalnya, mata. Kita buka Quran surah ke-24, Quran surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, katakan pada insan beriman. Ya, dasar pertama untuk masuk Islam itu kan bersyahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan yakin seperti itu disebutnya orang beriman. Ya kan? Katakan pada insan beriman yang yakin itu dengan nilai Islam, dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, jika memang dia beriman, maka imannya mesti membimbing matanya, yaghuddu min absarihim, untuk memalingkan dari yang tak pantas untuk dilihat. Jadi ghaddul basar itu bukan melarang untuk melihat. Awas, jangan salah ini ya. Baca terjemah salah paham. Nanti langsung dipraktekkan, tidak. Tanyakan dulu pada yang paham, ya. Ghaddul basar itu silahkan melihat, ketika yang dilihat itu tak pantas untuk dilihat, palingkan pandangan. Ya, oke, nanti ada bab yang sangat rinci tentang pornografi misalnya, hal-hal yang kotor yang tidak pantas untuk dilihat, yang secara fitrah pun kita memahami ini nggak baik. Ya, kata Nabi, kalau kita melihat sesuatu, merasakan hati kita gelisah, takut diketahui orang banyak, ada potensi salah. Ya, Anda bisa bayangkan. Jadi mata saja insan beriman itu hanya boleh melihat pada yang baik saja. Yang tak baik jangan dilihat. Ayat 31-nya untuk perempuan, wa kullil mu'minati, katakan pada para perempuan insan beriman, yaghdudna min absarihinna, tak ada beda dengan laki-laki, pandang yang baik, yang tak baik palingkan dari pandangan. Jadi Anda bisa bayangkan, memandang sesuatu yang tidak berhak saja itu tidak diperkenankan. Ya. Hati-hati, maka bagaimana dengan bertindak melampaui itu? Lisan berkata yang kotor saja, itu nggak diperkenankan. Kalau Anda buka Quran surah ke-49 misalnya, di kelisan untuk bertutur. Quran surah ke-49, Al-Hujurat.
Di ayat ke-11 sampai dengan ayat 12. Itu imannya dulu disebutkan. Dan iman itu kalau mengawali satu ayat, itu mempertaruhkan kualitasnya. Hati-hati, mempertaruhkan kualitasnya. Kalau dikerjakan dengan baik, itu tanda imannya bagus. Kalau kemudian malas-malas atau bahkan bergeser dari situ, ini menandakan iman bermasalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, kata Allah, la yasra qaumin qaum. Kalau engkau merasa beriman, lisanmu akan membimbing, imanmu akan membimbing lisanmu itu untuk bertutur yang baik. Maka jangan sampai saling mencela. La yalta ba'dukum ba'da, jangan bikin hoax. Ya, jangan gosip, jangan membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang, apalagi menyebarkan yang tidak tepat. Jadi cukup dengan beriman, nggak ada produksi hoax dalam kehidupan. Cukup dengan beriman, tutur yang keluar itu mulia semua. Jadi bisa dibayangkan, bertutur saja terjaga, memandang saja terjaga, maka bagaimana bisa bertindak yang lebih daripada itu? Ya. Itu saat terjadi dan kita berlindung kepada Allah, semoga tidak akan pernah terjadi seperti itu ya. Kita mengharapkan tatanan kehidupan yang harmoni, yang baik. Saat terjadi bom di Jalan Tamrin itu, saya sedang berada di Lampung. Ya, itu ditanya saya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada yang tidak tepat. Ya, ada hal-hal yang sampai kemudian ke masyarakat, ya, orang-orang yang saat dia bersikap dan sebagainya, ada yang terpotong dari bimbingan berkehidupan ini, sehingga bergeser. Nah, yang belum tahu, mesti diberitahu, mesti dicerahkan, mesti diarahkan pada jalan yang baik lagi. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bulan-bulan tertentu untuk mengembalikan kehormatan ini, sehingga kembali kepada situasi awal yang memang saat diciptakan itu mulia. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Ini deklarasi pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan pada segenap hambanya, anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah menyampaikan dan aku tegaskan. Ya, aku berikan jaminan. Jadi sebelum ada HAM dan sebagainya, ini Al-Quran lebih dulu mendeklarasikan, ya, bagaimana hak dasar yang melekat pada manusia itu. Walaqad karramna bani Adam, dengan segala keagunganku, kata Allah, ya, aku telah tempatkan manusia itu dalam posisi yang mulia. Ya, posisi terhormat. Karomah itu sesuatu yang mulia. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi karomah. Pernah dengar ya? Karomah Ustadz A, Syekh A, Kiai A. Karomah itu adalah sesuatu yang menampilkan kemuliaan. Ya, karena melebihi standar-standar yang lain, maka orang melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal asalnya sesuatu yang sangat mulia. Jelas ya? Allah sudah muliakan, maka Allah membuat sebuah aturan, rambu-rambu yang menjaga manusia supaya tetap dalam kemuliaan itu. Jadi saat pulang kembali kepada Allah pun jangan membawa sesuatu yang tidak baik. Karena terciptanya mulia. Masa tercipta mulia, pulang-pulangnya kemudian kotor? Ya kan? Karena itulah kemudian, dalam perjalanan manusia yang kadang-kadang ada potensi-potensi nafsunya, menginginkan sesuatu melebihi kapasitasnya, ya, ingin percepatan pada kematangan materi misalnya, tapi mendengarkan masukan yang tidak tepat, salah cara bertindaknya. Ya? Ingin mendapatkan kedudukan tertentu, tapi mendapatkan masukan yang tidak benar, salah kemudian cara bertindaknya. Maka dengan kasih yang sangat luar biasa, Rahman yang tanpa batas, Rahim yang sangat dalam, maka Allah kemudian memberikan satu momentum. Dalam setahun itu ada 12 momentum ini disebut dengan hurum. Ya, setahun itu ada 12. Ya, dari 12 ini ada 4. Yang 4 ini disebut dengan bulan hurum, momentum untuk mengembalikan manusia pada keadaan yang terhormat. Ya, pada keadaan yang terhormat. Minha arba'atun hurum. Nah, 4 ini ada 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah, bulan ke-11. 2 Dzulhijjah, bulan 12. 3 Al-Muharram, bulan pertama.
dalam urutan kalender Islam ya, kalender Hijriah. Kemudian yang keempat bulan Rajab, bulan yang ketujuh dalam urutan kalender Hijriah. Nah, secara singkat kita sekarang berada di sini. Bulan yang keempat. Bulan yang diharapkan di dalamnya ya ada latihan-latihan dan kesadaran-kesadaran untuk mengembalikan kita dalam posisi yang terhormat, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Tuhan Allah sudah memberikan satu penilaian terhormat kepada hambanya, maka semua hamba akan mengatakan dia orang baik. Ya. Tapi ketika seorang mengatakan dia baik, di tempat lain belum tentu orang mengenalnya sebagai pribadi yang baik. Ya. Perlu diklarifikasi lagi, perlu dicek lagi. Ya, kita mau ke negara orang bahkan kan harus dicek tuh bikin visanya. Ini siapa, latar belakangnya bagaimana, ya. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, hamba ini hamba baik, maka semua jalan akan dibuka kebaikan yang mengenalkan pada halayak bahwa ini memang insan yang mulia. Nah, maka pertanyaannya kita susulkan, ya Allah, bagaimana cara kami memanfaatkan bulan Rajab ini yang memiliki keistimewaan untuk mengembalikan keadaan kami pada aspek yang terhormat. Ingat, hormat pun dari bahasa Arab itu. Asalnya dari kata ini haram, seakar dengan kata hormah. Ya, hormah itu dari bahasa Arab, hormah. Ya, yang menjaga kemuliaan, kewibawaan, ya, tampilan kebaikan. Maka kita teruskan. Dzalika dinul qayyim. Ya, itulah tuntunan agama yang benar. Jadi tuntunan agama yang benar itu menempatkan manusia, menjaga manusia, membimbing manusia agar tetap berada dalam tuntunan yang terhormat. Ya, jadi mustahil ada agama mengarahkan pada tuntunan-tuntunan yang bisa mereduksi kehormatannya. Ya, karena itu ketika ada tuntunan agama, kata Allah, kata Al-Quran yang benar itu, kita bisa lihat. Dan indahnya dalam Al-Quran, silahkan. Ya, ini hak yang sangat terbuka bagi setiap insan. Ya, bahkan Nabi pun hanya diminta untuk menyampaikan. Ini menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya Muhammad SAW, share. Sampaikan, tugasmu hanya men-share, menyampaikan, mengingatkan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Lasta alaihim bimusaitir, tapi tidak boleh memaksa orang. Ya, jadi memaksa tuh nggak boleh, dilarang. La ikraha fid din, ayat tegasnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Nggak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Ya, yang dimaksud ad-din di sini Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi memaksa orang lain saja untuk masuk Islam itu bisa berdosa. Dan sejatinya sangat objektif, kata Allah, biarkan mencerna, silahkan dipelajari, silahkan dikomparasikan, keputusan itu masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Dan dari keputusan itu, setiap insan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa konsekuensi dari pilihannya masing-masing. Indah sekali, ya, indah. Tapi Al-Quran memberikan standar. Agama yang baik itu, din yang baik itu, dzalika dinul qayyim yang lurus, yang tegak, yang baik, itu yang bisa menjaga manusia agar tetap bertahan dalam kehormatannya, kemuliaannya. Ya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimuliakan di bulan ini, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan dengan itu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan semoga pertemuan kita diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.